Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kembali Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, di antaranya kewajiban salat maghrib. Ya, dan kita terus berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, ya, kesempatan kali ini ya di pekan kelima kita isi dengan tematik yaitu ya penggugur amalan, karena ini satu hal yang menjadi permasalahan yang penting ya. Kita itu beramal soleh, niatnya kan mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika kita beramal soleh tiba-tiba hilang atau gugur gitu, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim, walaysa sya'na fil amal, ya innama sya'na fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yukhbituhu. Ya, bukanlah perkara yang penting itu dengan banyaknya amalan kita itu. Akan tetapi yang lebih penting lagi ada bagaimana menjaga amalan tersebut tidak gugur. Bagaimana menjaga amalan tersebut tidak rusak gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya banyak hal yang tertanya atau yang ternyata hal-hal tersebut membuat amalan kita gugur, membuat amalan kita rusak. Maka kita perlu mengetahui hal tersebut. Yang pertama, ya, apa saja di antara perkara yang bisa merusak amalan kita? Yang pertama jelas seseorang yang murtad dari agama Islam. Ya, ini udah merusak amalan dia, menggugurkan amalan dia. Orang muslim tiba-tiba murtad. Nah, ikhwah sekalian, di dalam syariat Islam, orang yang keluar dari agama Islam atau murtad itu hukumannya dibunuh. Ya, hukumannya dibunuh ini dalam syariat Islam. Kita bicara syariat Islam ya. Ya, karena Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya, bunuhlah dia. Ya, berbeda kalau dia memang dari awal kafir, non muslim misalnya. Malah kita jaga gitu. Seorang dari awal misalnya Nasoro atau Yahudi, lalu dia terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia harus dijaga, nggak boleh untuk dibunuh. Ya, tidak boleh untuk dibunuh.
Tapi kalau orang muslim kok keluar, ya berarti dia terkena hukuman, yaitu harus dibunuh secara hukum Islam. Ya, nah makanya yang pernah mungkin saya sampaikan, ketika ada seseorang ya pemabuk, ya tapi dia non muslim, ya, pemabuknya itu mengatakan, ya saya mau masuk Islam tapi biarkan saya mabuk, kan gitu. Ya kata seorang syekhnya, ya udah penting kamu masuk Islam dulu, kan gitu. Ya, tapi benar nggak nih? Udah kamu masuk Islam dulu. Gitu. Akhirnya dia mengucapkan syahadat. Ya, kemudian dia masuk Islam. Ya, selepas itu ternyata dia masih mabuk. Ya, kata seorang ulama, ketika dia mabuk, rajam dia, cambuk dia. Ya, karena hukuman bagi pemabuk apa? Dicambuk. Kata dia, loh kan tadi katanya nggak apa-apa kalau saya masuk Islam mabuk. Ya, nggak bisa, dalam Islam orang mabuk harus dicambuk. Ya sudah kalau gitu saya murtad. Oh kalau kamu murtad kita bunuh, kan gitu. Mau pilih mana, kan gitu. Mau pilih dicambuk atau mau pilih dihukum bunuh. Akhirnya dia masuk Islam tanpa mabuk lagi, kan gitu. Ya, yang intinya adalah bahwasanya keluar dari Islam, hukumannya secara hukum Islam adalah dibunuh. Nah, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dia lakukan ketika Islam sia-sia, Pak. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 217 menegaskan hal ini. Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafirun, maka dia dimasukkan dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka kondisi amalan dia saat Islam itu nggak dianggap sama Allah, hilang sia-sia, Pak. Ya, ketika dia masuk Islam lagi, misalnya, maka amalan yang tadi kata para ulama sudah hilang. Ibarat kata dari nol lagi, kan gitu. Sebagian mengatakan demikian. Maka wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang murtad adalah menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya, jelas Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Dan ini harus terpatri di dalam hati kita. Ya, jangan sampai ada timbul keraguan-raguan. Ya, masa agama yang lain buruk sih, kan ini? Masa agama yang lain tidak disukai oleh Allah? Ini sebuah keraguan-raguan yang tidak boleh muncul dalam hati kita, ya. Ya, harus kita yakini sesuai dengan apa yang Al-Quran yakini. Bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi. Ya, orang yang rugi. Ya, maka ini harus terpatri. Dan Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Semua agamanya para nabi adalah Islam. Ya, meskipun mungkin orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya mereka pengikutnya Nabi Musa, meskipun mungkin orang-orang Nasrani menganggap sebagai pengikutnya Nabi Isa, tapi hakikatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim semuanya Islam. Ya, nah ini yang harus kita yakini. Ya, jangan sampai ada keraguan-raguan. Ya, masa itu orang baik kok masuk neraka, padahal ya dia mungkin dermawan dan lain sebagainya. Tidak. Ya, ini tidak boleh muncul karena memang sudah menjadi ketentuan. Orang yang meninggal dalam kondisi non muslim, dia tidak akan berada di surga. Contohnya siapa? Abu Thalib, ya, paman Nabi. Itu bagaimana baiknya? Mungkin kalau kita bicara kebaikan paman Nabi terhadap Rasulullah, ya sudah melebihi yang lain mungkin.
Bahkan ketika terjadi pemboikotan terhadap orang-orang muslim, paman Nabi masuk di dalamnya padahal beliau bukan orang muslim. Ya. Beliau mencegah Nabi dari pembunuhan. Setiap ada orang atau orang kafir pengen membunuh Nabi, maka tertahan oleh paman Nabi, Abu Thalib. Cuman ketika beliau meninggal, Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat saja. La ilaha illallah. Ya. Kalimat ini akan saya jadikan hujah di depan Allah. Seandainya paman Nabi mengucapkan sekali saja, la ilaha illallah, mungkin dia masuk Islam. Mungkin dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi begitu meninggal sama sekali tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Inilah, ya, akhirnya dia meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Rasul tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib untuk dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Meninggal dalam kondisi non muslim. Ya, syafaat beliau hanya pada titik apa? Ya, azabnya paling ringan dibandingkan dengan yang lain. Ya. Dan ada paling ringan di neraka apa? Memakai terompahnya penghuni neraka, memakai sendalnya penghuni neraka, otaknya mendidih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, jangan sampai ya kita ini merasa aman. Ya, kita terus memohon kepada Allah hidayah. Makanya kan setiap salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsir jalan yang lurus kan Islam, Pak. Lah Ustadz, kita ini sudah muslim, kenapa kita selalu meminta doa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kata para ulama, ini adalah permintaan istiqomah di dalam jalan yang lurus. Yang belum dapat hidayah mudah-mudahan dapat hidayah, yang sudah Islam agar bisa istiqomah sampai mati. Jadi kita butuh itu kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam Islam. Dan ini menjadikan kita supaya terus dalam keadaan istiqomah di dalam agama Islam. Itu yang pertama, ya. Keluar dari agama Islam menyebabkan amalannya semua gugur. Apa yang sudah dia lakukan sebelum murtad, meskipun mungkin sudah sholat puluhan kali, ratusan kali, puasa Ramadan dan lain sebagainya, di sisi Allah nggak dianggap semuanya. Ya, di sisi Allah tidak dianggap. Yang kedua, senada dengan yang pertama adalah melakukan kesyirikan. Ya, melakukan kesyirikan jelas. Siapapun yang melakukan kesyirikan, terutama syirik besar, maka amalannya akan gugur meskipun dia ibadah bertahun-tahun. Ya, meskipun dia beribadah bertahun-tahun. Dia mungkin sholat dari umur 10 tahun sampai 50 tahun. Dia mungkin melakukan ibadah haji, dia bersedekah, melakukan banyak kebaikan dan lain sebagainya. Lalu dia melakukan kesyirikan, ya, menyembelih atau menyembah selain Allah misalnya. Mengatakan bahwa di sana ada atau di pantai selatan ada penguasa lain selain Allah yang perlu kita kasih sajen. Saat itu amalannya gugur semuanya. Ya, makanya orang kadang salah paham. Ada yang mengatakan yang namanya musyrik itu kalau 100% nyembah selain Allah baru disebut musyrik. Nah, ini salah paham. Ya. Padahal ikhwah sekalian, mencampur adukan antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah, ya, inilah yang disebut hakikat kesyirikan. Meskipun mungkin ibadah kepada selain Allahnya hanya 1 hari saja misalnya. Ya, 1 tahun nih misalnya, 1 tahun dia beribadah kepada Allah 11 bulan 29 hari. Masya Allah. Ikhlas ibadah kepada Allah. Cuman di malam 1 syuro saja dia ngasih sajen. Ya, dia datang kepada penghuni Merapi misalnya. Ya, ini sebagai persembahan ya untuk penguasa Merapi. Maka kondisi 11 bulan 29 hari ibadahnya dia hilang, Pak, kalah.
Jadi seseorang ketika melakukan kesyirikan, ibadahnya kepada Allah kalah, bukannya menang. Na'udzubillah. Nah inilah bahayanya syirik. Ya, dan ini menjadi bahayanya syirik. Tidak tersisa itu ibadah-ibadah yang ada. Sholatnya dia hilang sia-sia. Puasa Ramadannya dia hilang sia-sia. Mungkin dia sedekah hilang sia-sia. Ya. Mana dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 72 menegaskan hal ini. Ya. Di mana ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang bersekutukan Allah, maka pasti Allah haramkan surga dan tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu penolong pun. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 65 menegaskannya. Menegaskan bahwa orang musyrik itu hilang amalannya. Gugur amalannya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, dan telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ini bicaranya kepada Rasulullah langsung Allah. Kami wahyukan kepada engkau Rasulullah dan nabi-nabi sebelum engkau, seandainya engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka apa? Terhapus seluruh amalanmu. Ya, terhapus seluruh amalanmu, gugur amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ikhwah, ini yang dijadikan hitop Rasulullah, padahal Rasul nggak mungkin melakukan kesyirikan. Tapi di sini Allah mengatakan seandainya pun Nabi Muhammad melakukan kesyirikan, padahal dia seorang nabi, seluruh amalnya terhapus, apalagi selain nabi. Ya, apalagi selain nabi. Makanya ikhwah sekalian, Rasul tidak mungkin berbuat syirik. Dan tidak ada seorang nabi pun ya diawali dulunya sebelum diangkat jadi nabi syirik, itu nggak mungkin ada. Karena para nabi itu manusia pilihan. Dari Nabi Adam yang pertama sampai nabi terakhir Rasulullah dengan jumlah yang banyak. Dalam riwayat jumlahnya 124.000 nabi. Itu nggak ada satupun nabi dulunya syirik, itu nggak mungkin. Karena mereka orang pilihan. Ya. Loh Ustaz, itu Nabi Ibrahim ya, nyari Tuhan, ya, matahari, bulan, bintang. Ya, maka kita katakan beliau bukan nyari Tuhan, beliau sudah diilhamkan dari mudanya menyembah Allah. Ya, tetapi pada kondisi ini dia sedang menghadapi kaum yang menyembah benda-benda langit. Ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah bulan. Akhirnya pura-pura lah Nabi Ibrahim, oh ini Tuhan saya. Oh ternyata bukan. Ya, jadi jangan salah paham. Karena sekali lagi tidak ada satupun Nabi yang melakukan kesyirikan sebelum diangkat jadi Nabi, itu nggak mungkin. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perumpamaan ini Allah mengumpamakan seandainya Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, ya, yang nggak mungkin melakukan kesyirikan, kok melakukan kesyirikan pun tetap gugur amalannya. Apalagi kita kan gitu. Dan macam kesyirikan, makanya ini kita perlu terus belajar tauhid dan syirik. Ya, kita perlu tahu syirik itu kayak apa sih kan gitu. Ya, karena ada macam-macam syirik. Seseorang berdoa kepada selain Allah, ini syirik. Ya, seseorang menyembelih ya untuk apa? Misalnya mau membuat jembatan kok nyembelih kerbau, ini syirik. Dan kategorinya bukan main-main, bukan syirik kecil gitu. Tapi syirik besar. Ya, melarung untuk Nyi Roro Kidul ya dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu berhati-hati dan perlu kita belajar terus-menerus apa itu tauhid dan apa itu syirik supaya kita jangan sampai gugur amalan kita. Ya, dan ikhlas sekalian, murtad dan syirik itu adalah pintu pertama iblis dan setan ya kepada manusia.
Maksudnya apa? Iblis dan bala tentaranya itu menginginkan manusia kalau bisa murtad atau syirik. Itu tingkatan awal. Jadi pengennya kalau bisa manusia itu murtad dulu. Kalau bisa manusia syirik, itu adalah hal yang disenangi oleh iblis. Maka hati-hati. Bagaimanapun caranya mereka ingin meraih ke jalan tersebut. Kalau nggak bisa, baru mungkin dengan cara yang lain. Baru dengan cara yang lain. Tapi intinya yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya kalau manusia bisa murtad. Kalau manusia itu bisa murtad, naudzubillah summa naudzubillah, dan juga melakukan kesyirikan. Karena ketika manusia itu murtad dan syirik, otomatis menjadi kekal di neraka dan menjadi temannya iblis. Dan nanti di neraka iblis berlepas diri. Dulu kami menyuruh kalian begini, tapi sekarang fala yalumanna illa nafsa, silahkan jangan celak diri kecuali diri kalian sendiri. Kenapa ngikutin saya? Intinya iblis akan berlepas diri. Kemudian yang ketiga, dan ini masih sebenarnya cabang dari yang kedua, yaitu riya. Yaitu riya. Tetapi riya ini masuknya dalam kategori syirik kecil. Apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Kalau syirik besar itu seluruh amalannya terhapus. Seluruh amalan yang dia lakukan sebelum melakukan kesyirikan terhapus semuanya. Berbeda dengan riya, maka yang terhapus adalah amalan yang dia riakan. Seseorang sedekah pengen dipuji, berarti itu nggak dapat pahala atau pujian. Sedekahnya tidak mendapatkan pahala. Seseorang sholat pengen dianggap orang yang rajin. Seseorang puasa pengen dianggap sebagai orang yang rajin ibadah. Maka niatnya dia ini menjadikan amalan tersebut tidak mendapatkan pahala. Amalan tersebut tidak mendapatkan pahala. Ikhlas sekalian, beramal soleh dengan harapan pujian manusia, penghormatan manusia, itu sebab yang menggugurkan amalan seseorang. Menggugurkan amalan seseorang. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Jadi Nabi ini ngomongnya kepada siapa ini? Saya paling mengkhawatirkan kalian akan tertimpa syirik kecil. Kalian ini berarti ngomongnya kepada sahabat. Padahal kalau tadi kita bicara, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad insya Allah tidak akan melakukan syirik. Termasuk para sahabat Nabi, insya Allah lepas dari yang namanya riya. Tapi Nabi mengatakan, saya khawatir menimpa kalian, wahai para sahabat. Padahal insya Allah sahabat hatinya bersih. Maka bagaimana dengan kita? Lebih bahaya lagi. Makanya saya khawatir menimpa kalian syirik kecil. Lalu para sahabat nanya, qalu wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan ar-riya, yaitu riya. Al-amal li ajli madhin nas, beramal karena ingin dipuji manusia. Ini kan bahaya. Suatu ketika para sahabat Nabi duduk-duduk. Rasul datang. Apa yang sedang kalian perbincangkan? Kami sedang membicarakan tentang Dajjal. Kami sedang membicarakan tentang Dajjal. Tapi tiba-tiba Rasul mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Mau nggak saya beritahukan yang lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal? Jadi ini lebih berat daripada fitnahnya Masih Dajjal. Padahal kita tahu ikhwah,
Dajjal itu kan fitnahnya besar. Allah berikan kekuasaan untuk menurunkan hujan. Allah berikan kekuasaan mungkin dengan bantuan setan menghidupkan orang dan lain sebagainya. Ya, orang-orang tentunya akan terfitnah. Oh, saya ini Tuhan loh kan gitu. Tapi kata Nabi ada yang lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal. Kulna, ya, bala, kata para sahabat, apa yang lebih mengkhawatirkan? Kata Nabi, asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Ternyata syirik tersembunyi lebih berat daripada Dajjal. Apa itu? An yakuma rajulu yusalli. Seseorang sholat. Fayuzayyin salatahu lima yara min nadharir rajulin. Lalu dia memperindah sholatnya karena dilihat oleh orang lain. Ini namanya syirik tersembunyi. Ya, dan itu bisa jadi muncul dalam sholat kita. Sholat-sholat sunnah misalnya. Kita lagi sholat sunnah, muncul orang duduk di samping kita. Lalu tiba-tiba dia memperbaiki sholatnya. Ya, dia memperindah sholatnya. Karena apa? Ada sampingnya orang. Ya, yang dipikirkan orang itu ngeliatin saya. Nah, ini namanya syirik tersembunyi. Ya, syirik yang tersembunyi. Orang itu memperbaiki sholatnya bukan karena Allah. Orang itu menghiasi sholatnya bukan karena Allah. Mungkin dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi bukan karena Allah. Tapi pengen dipuji manusia. Nah ini ikhwas sekalian. Maka sungguh menyedihkan kondisi orang yang riya. Ya, yang beramal soleh karena pengen dipuji manusia. Ini loh. Ya, tentunya apa? Mereka mendahulukan pujian manusia daripada pujian Allah Subhanahu wa taala. Lebih mementingkan dunia daripada ganjaran akhirat. Tidak mengagungkan Allah tapi mengagungkan manusia. Padahal nanti di akhirat gimana? Ya, mereka nggak bisa untuk memberikan pahala. Nah, sekarang kan zamannya apa-apa ya didokumentasikan. Termasuk orang-orang yang misalnya pergi haji atau umroh. Ya, statusnya. Ya Allah alam kita tidak tahu, tetapi kan khawatirnya masuk ke dalam kondisi ria. Ya, segala status, alhamdulillah landing Jeddah dengan selamat misalnya. Ya. Atau misalnya lagi sholat tahajud malam, alhamdulillah malam tadi bisa sholat tahajud atau malam tadi indah sekali hawanya. Gitu. Sekedar kayak gitu kan kita, aduh berat. Orang menjaga amalan tuh berat. Ya, terkadang ada orang ya di belakangnya Ka'bah minta difotoin orang. Tangannya lagi ngangkat tangan. Tapi membelakangi Ka'bah kan nggak masuk akal gitu loh. Berdoa kok malah ya berbalik gitu. Karena ya pengennya dipoto itu. Ya, nah ini ikhlas kalian. Ya adanya kamera di handphone itu bagai pisau bermata dua kan itu ibarat kata. Mungkin ada orang-orang ketika ya iftar jama'i perlu ada dokumentasi dikirimkan kepada orang-orang yang menyumbang wajar gitu. Ya, tetapi kadang orang memfoto sesuatu yang itu bernilai ibadah cuman karena pengen ya itu tadi ya. Ya, apalagi misalnya orang pengen haji supaya disebut Bu Haji, Pak Haji dan lain sebagainya. Ya, maka ini berbahaya. Ya, ini jelas amalannya hilang. Ya, amalannya hilang. Ya, memang menjaga keikhlasan itu berat. Sekarang kan zamannya apa-apa ikhlas kayaknya. Ya pengen kayaknya orang tuh ngomong, oh, saya ikhlas. Wong terkadang ada orang misalnya nyuap kan gitu ya. Kasih riswa ditanya, ini ikhlas enggak? Oh ikhlas loh, gimana ada suap ikhlas kan gitu. Kan nggak mungkin Pak gitu. Ya, tapi ya itu. Jadi seakan-akan orang nganggap ikhlas tuh gampang. Padahal memang kata para ulama, amalan paling berat ikhlas, tapi memang bisa gitu. Gak ada yang tidak mungkin. Makanya selalu saya katakan gimana sih caranya supaya bisa ikhlas? Salah satu caranya
ya memiliki amalan yang tersembunyi gitu. Jadikan kita ini Bapak Ibu sekalian ya punya satu amalan yang hanya dirinya dan Allah yang tahu. Kalau bisa itu ada. Ya, jadi hanya Allah yang tahu amalan tersebut. Ya, amalan tersembunyi itu satu hal yang kata Nabi, siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amalan, lakukan. Dalam sedekah misalnya, in tubdu shadaqati fa ni'mah hiya wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian mengumumkan sedekah kalian, oh ini sedekah dari hamba ini gitu. Gak masalah memang kata Allah, silahkan. Barangkali niatnya supaya orang ikut-ikutan. Tapi kata Allah, in wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara, kalau kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, ini lebih baik. Makanya kan Nabi mengatakan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya nggak tahu. Lu masa sih tangan kiri nggak tahu? Emang tangan kirinya ketinggalan? Nah, gitu. Kan enggak, ini maksudnya kinaya apa? Dia benar-benar menyembunyikan sampai pun orang terdekat nggak ada yang tahu. Nah ini benar. Makanya Bapak Ibu, barangkali ya kalau kita punya satu saja amalan yang hanya saya dan Allah yang tahu. Ya, sulit ya, Pak? Gampang sebenarnya. Ya, gampang. Kalau ibu-ibu lebih gampang lagi, di rumah sendirian, anak nggak ada, suami nggak ada kan gitu. Bisa dia sholat duha, ya hanya dirinya dengan Allah yang tahu kan gitu. Bisa dia baca Al-Quran, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Cuman permasalahan kadang ibu-ibu udah ibadah, pulang suaminya, Masya Allah mas tadi saya sholat duha enak banget, kan ketemu lagi akhirnya. Hilang lagi kan gitu. Tadi saya baca Quran sendirian, nikmat banget ini. Bapak-bapak bisa nggak? Bisa. Ya mungkin punya pekerjaan dari rumah ke tempat kerjanya, ya jaraknya mungkin 30 menit. Nah di perjalanan ini kan berarti ada hal yang bisa kita lakukan. Apa kira-kira Pak? Zikir kan gitu. Kita baca di situ istighfar 30 menit. Kira-kira berapa ribu istighfar yang sudah kita baca? Dari rumah sampai kantor. Kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah atau subhanallahil azim subhanallah bihamdihi dan seluruh zikir yang disyariatkan silakan. Udah berapa zikir yang bisa kita baca sampai kantor kan gitu. Ya selesai. Berarti hanya dirinya dan Allah yang tahu, dan ketika sampai kantor nggak usah ngomong-ngomong. Enak loh kalau berangkat kerja zikir kan gitu. Kan hilang lagi. Sampai kantor ketemu teman, ada minum aku enggak, kenapa? Saya habis zikir tadi, kan hilang. Nah ini ikhwas sekalian, jadi gimana caranya kita punya satu amalan hanya diri kita dan Allah yang tahu. Ya. Nah, bisa jadi amalan tersebut yang menyelamatkan kita. Ya, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Semuanya ada yang tahu, hanya kita dan Allah yang tahu, supaya kita bisa ikhlas. Karena bisa jadi itu kembalinya kepada riya lagi tadi. Ya. Dan kelak ikhlas sekalian, di akhirat orang-orang yang riya, Allah akan berkata kepada mereka, "Idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya." Wahai orang-orang yang dulu riya, temui sekarang orang-orang yang dulu kau perlihatkan amalannya di dunia. Fangduru hal tajiduna indahum jaza. Sekarang lihat apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Jadi Allah suruh silakan coba kamu lihat di dunia. Ya, jadi seakan-akan Allah berkata kepada orang yang riya, kalian dulu beramal bukan karena aku, akan tetapi kalian beramal karena mengharapkan pujian dari manusia. Sekarang carilah pahala dari manusia. Ya, padahal pada saat kita di padang mahsyar di akhirat, gak ada yang bisa memberi balasan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ini seakan-akan Allah menghinakan mereka. Naudzubillah.
Ya, makanya ikhlas kalian, ketika kita ibadah, ya, setan itu nggak akan tinggal diem. Ya, mungkin akan meniupkan dan membisikkan tuh di samping kamu ada orang. Perbaiki sholatmu. Nah di sini kata para ulama, kalau kita bisa melawannya, maka insya Allah tidak hilang pahalanya. Tidak gugur amalannya. Kita terus menjadikan supaya ikhlas. Tapi kalau dituruti bisikan tadi, maka pahala amalannya hilang. Ya orang sholat, misalnya sholat sunnah, ya, ditembisikan tuh di sampingmu ada orang. Dia berusaha melawannya, maka insya Allah tidak gugur amalannya. Tapi kalau nggak dilawan, oh malah dituruti langsung jadi khusyuk dan lain sebagainya, maka pahalanya hilang. Nah ini ya yang perlu diperhatikan. Dan ketika hilang, misalnya nih dia sholat 2 rakaat, 1 rakaat ikhlas, rakaat keduanya ria, ya, apakah rakaat pertama dianggap? Kata para ulama, kalau amalan itu berkesinambungan atau berurutan, maka semuanya jadi hilang. Sholat kan ya dari rakaat pertama sampai akhir, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, selesai. Berarti kalau rianya di rakaat terakhir misalnya, ya rakaat pertamanya hilang. Berbeda kalau amalan tersebut tidak ada sangkut pautnya. Seseorang nyumbang, "Ya, ini saya nyumbang. Tolong ya, jangan ada yang tahu saya nyumbang 1 miliar." Ya. Terus dia nyumbang lagi, "Tolong sampaikan saya nyumbang ya 500 juta. Sampaikan dari saya." Kan ini terputus Pak. Yang satu sendiri, yang satu sendiri. Maka insya Allah yang 1 miliar tadi ikhlas. Ya, ini ya tentang masalah ria. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati sekali lagi tentang atau beribadah yang disisipi dengan ria. Dan ria itu bukan hanya pengen dipuji saja, pengen didengar oleh manusia, oh bacaannya bagus dan lain sebagainya. Maka ini juga masuk dalam kategori ria. Kemudian ikhlas sekalian, yaitu penggugur amalan yang ketiga adalah ria. Sekarang yang keempat adalah pergi ke dukun. Ya. Pergi ke dukun ini merupakan penggugur amalan dan kita tahu ikhwas sekalian ya yang namanya perdukunan ini sudah merajalela. Ya, bahkan sekarang sudah terang-terangan ya ada persatuannya kan seperti itu kan. Persatuan Dukun Nusantara katanya. Nah, ini kan satu hal yang memprihatinkan. Ya, di saat dulu dukun itu bersembunyi, ya sekarang yang namanya dukun, ya terang-terangan kadang. Ya, hampir mungkin di tiap desa ada dukunnya. Di tiap kecamatan, di tiap negeri, naudzubillah sama naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, entah itu orang berkedok sebagai orang pintar lah, ya, ada yang mengatakan paranormal, ada yang mengatakan ya kiai dan lain sebagainya. Kalau dia itu ternyata ya mungkin salah satu cirinya dia menganggap mengetahui ilmu gaib, berarti dia dukun. Ya dia ini dukun. Oh, ya, dan lain sebagainya. Maka kita perlu hati-hati. Ya. Dan terkadang ikhwas sekalian yang kita lihat deh, dukun itu bukan orang yang berpendidikan tinggi gitu kan. Jarang itu. Ya, pendidikannya bisa jadi hanya sekedar mungkin nggak lulus SD dan lain sebagainya. Ya, dia buka jasa dukun karena turun temurun. Yang mengherankan terkadang yang datang adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ya, nggak masuk akal. Ya, seseorang datang ke Gunung Slamet ya hanya untuk membeli centong seharga 5 juta untuk penglaris. Kan nggak ada hubungannya gitu. Ya, naudzubillah. Nah, ini sekarang banyak. Nah, Nabi mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'ala an syai' lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailah."
Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, ya, lalu bertanya tentang sesuatu, sholatnya tidak akan diterima 40 malam. Sholatnya tidak akan diterima 40 malam. Nauzubillah. Ya, berarti dia selama 40 dan tidak diketahui 40 malam sebelumnya atau 40 malam setelahnya. Intinya 40 malam dia nggak diterima sholatnya. Ya. Apakah berarti kalau seandainya 40 malam setelahnya, berarti kalau gitu saya selama 40 hari nggak usah sholat, Ustaz. Ya, maka ikhlas sekalian, tentunya ya kalau orang mengatakan, oh saya habis datang ke dukun, berarti saya nggak usah sholat 40 hari. Dia double dosanya. Di dalam ibadah itu ada orang yang beribadah, tapi memang nggak dapat pahala, cuman menggugurkan kewajiban dia. Iya. Orang yang datang ke dukun tetap berkewajiban sholat 5 waktu. Meskipun sholatnya tidak mendapatkan pahala. Tidak diterima sholatnya. Tapi dia wajib sholat. Kewajiban dia gugur selesai kalau dia sholat. Tapi kalau dia malah nggak sholat kan berarti dosanya dua. Dosa meninggalkan sholat, dosa datang ke dukun. Ya, jadi tetap dia harus sholat. Nah, kembali lagi kepada sini, berarti ada amalan yang gugur. Apa itu sholat? Kita itu 5 waktu sholat, kan pengennya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pertama kali dihisab dari amalan kita kan sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholat. Yang pertama kali di hari kiamat dihisab sholatnya gimana? Ya, lah ini gara-gara dia datang ke dukun, dan ini udah banyak. Nanya siapa yang nyuri motor saya misalnya, siapa yang nyuri kalung saya misalnya, hilang itu pahala sholatnya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini bahayanya orang mendatangi dukun. Dan senada dengan hal ini adalah orang-orang yang mempercayai ramalan bintang. Itu sama saja dengan mempercayai dukun. Ya, padahal cuma ramalan bintang. Oh, bintangmu apa dan lain sebagainya. Nanti kalau kamu ya bintangnya ini berarti hari ini dapat ya keselamatan, dapat ini dan lain sebagainya. Maka ini sama saja kata para ulama, ya, jangan sampai kita percaya dengan hal itu. Atau bahkan jangan sampai kata para ulama membaca zodiak. Karena dikhawatirkan sholatnya nggak akan diterima 40 hari. Na'udzubillah. Ya, maka hati-hati ini. Ya, terhadap ramalan, zodiak dan lain sebagainya. Kemudian ikhlas sekalian, dan ini bahayanya dukun. Oh, ternyata udah. Kita azan dulu, monggo. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit insyaallah penggugur amalan. Jadi ikhwas sekalian, ini menunjukkan bahayanya perdukunan, ya, termasuk penyihir dan lain sebagainya, karena ini terkategorikan sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Makanya sebagian ulama bahkan para sahabat menghukum para dukun, ya, dengan hukuman mati. Ya, apalagi ketika mereka sudah menyantet dan lain sebagainya. Dan orang yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah mengingkari apa yang dikatakan atau diturunkan kepada Rasulullah. Dalam hadis disebutkan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya
ya, mendatangi dukun atau tukang sihir atau tukang ramal dan dia membenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah bahayanya yang mendatangi para dukun, mendatangi paranormal, ya, atau dengan sebutan orang pintar dan lain sebagainya. Ya, terkadang orang ya memiliki penyakit yang berat sampai sudah berobat ke sana kemari, akhirnya malah pergi ke dukun, naudzubillah. Ya, dengan kalimat mungkin pengobatan alternatif dan lain sebagainya. Kalau ternyata di situ ada unsur perdukunannya dan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Taib. Kemudian penggugur amalan yang lain adalah meminum minuman keras. Ya, meminum minuman keras ini hukumannya sama dengan mendatangi dukun. Yaitu tidak akan diterima salatnya 40 hari. Nabi mengatakan man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Siapa yang meminum minuman keras, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Naudzubillah. Berarti sama hukumannya dengan orang mendatangi dukun. Dan ya ini menunjukkan bahayanya meminum khamar. Apalagi sekarang ketika generasi-generasi kita sudah teracuni dengan film-film yang mempertontonkan nikmatnya minum minuman keras. Akhirnya apa? Banyak orang yang ya, menikmati itu. Banyak orang yang akhirnya ingin meminumnya, naudzubillah summa naudzubillah. Islam itu datang untuk ya menjaga akal supaya tetap terjaga, tidak hilang akalnya. Banyak orang yang hilang akal, ya maka sholatnya batal kan itu. Ya. Tapi apa? Orang yang meminum minuman keras kan menjadikan akalnya hilang. Ya, akalnya menjadi tertutup. Ya, sehingga dia tidak berakal, naudzubillah. Maka ya tentu ini adalah hal yang berbahaya. Bahayanya diantaranya tidak akan diterima salatnya 40 hari. Berarti gugur salatnya dia, gugur. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, di antara kerugian orang yang meminum khamr di dunia ini apa itu? Nabi mengatakan man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha khurrimaha fil akhirati. Barang siapa yang meminum minuman keras di dunia, lalu dia tidak bertobat dengan hal tersebut, ya maka akan diharamkan baginya di akhirat meminum minuman keras. Ya, karena ikhlas sekalian, nanti di akhirat ada yang namanya khamr. Ada yang namanya minuman-minuman keras gitu kan. Tetapi apa? Hakikatnya tentu berbeda dengan khamr yang ada di dunia ini gitu. Ya, maka salah satu hukumannya bagi orang yang meminum khamr di dunia adalah apa? Dia tidak akan merasakan khamr di akhirat. Ya. Ini hukuman bagi orang yang menyegerakan kenikmatan di dunia, tidak akan merasakan nikmatnya kelak di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya hati-hati dengan yang namanya ya segala bentuknya lah. Anggur merah, whisky, ya atau apapun namanya, selama itu apa? Ya menjadikan orang itu hilang akalnya, mabok dan lain sebagainya, ya maka ini khamr. Ya, maka ini khamr. Nabi mengatakan la'anahullahul khamra. Allah melaknat minuman keras. Yang dilaknat itu siapa? Yang meminumnya, yang menuangkannya, produsennya, konsumennya, distributornya, itu semua kena, Pak.
Ya, itu semua kena, bukan hanya yang minum saja. Penjual minuman keras itu kena laknat. Itu kena laknat. Bahkan orang yang mengirimkannya, ya, jadi berarti dia apa? Distributornya, ya, atau pengantarnya sekalipun dia nganterin khamar dari, ya, apa namanya, satu kota ke kota yang lain, ini kena laknat, naudzubillah. Ya, ini kena laknat. Apa laknat itu? Dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahayanya minum minuman keras. Ya, tadi kita katakan Allah itu, ya, menjadikan Islam menjaga akal. Allah memberikan nikmat kita itu memiliki akal dan kecerdasan. Lantas dihilangkan akalnya dengan meminum khamar. Berarti kan dia sama dengan orang-orang gila, naudzubillah, summa naudzubillah. Maka penggugur amalan adalah ketika dia meminum khamar. Selanjutnya adalah, ya, meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar. Secara umum meninggalkan sholat adalah dosa besar. Ya, orang nggak sholat subuh dosa besar. Orang nggak sholat duhur atau asar atau maghrib atau isya masuknya dosa besar. Ya, nah tentunya akan terjadi perbedaan bagaimana status orang yang nggak sholat, kafir atau tidak, gitu. Ya, maka ini para ulama membaginya. Kalau ada orang nggak pernah sholat sekalipun selama hidupnya, apakah masih dikatakan sebagai muslim, kan? Dan ini berbahaya kalau nggak pernah sholat sekalipun. Ya, wala sholat Jumat, wala sholat Id, nggak pernah sholat. Ya, dan Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perjanjian antara kita dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ya, nah, berbeda kalau orang masih sholat meskipun bolong, berarti dia masih dalam kondisi sebagai seorang mukmin, tapi dia fasik dengan dosa besarnya. Karena meninggalkan sholat masuk dalam kategori dosa besar. Ya. Terlebih lagi ketika dia meninggalkannya sholat asar, yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah untuk dijaga sholat tersebut. Allah mengatakan hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan sholat asarmu. Ya, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Dan Nabi menegaskan dalam hadisnya, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka amalnya telah gugur semua. Ya, amalnya telah gugur. Ya, makanya Nabi mengatakan juga siapa yang menjaga salat subuh dan salat asar dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini pentingnya salat asar. Ya, maka mungkin orang sibuk dengan kerjaannya. Ya, kalau duhur orang istirahat mungkin masih bisa. Ya, begitu asar dia, ya, tergelap dalam kesibukannya. Ya, nggak ada waktu untuk sholat asar. Ternyata begitu selesai kerja udah jam 5, nggak ada waktu untuk sholat. Akhirnya dia ketinggalan sholat asar, maka gugur amalannya. Karena Nabi mengatakan man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka amalnya telah gugur. Nah, kemudian di antara yang menggugurkan amalan adalah al-mannu, mengungkit-ungkit kebaikan dan mengungkit-ungkit sedekah. Ya, mengungkit-ungkit kebaikan dan mengungkit-ungkit sedekah adalah bagian penggugur amalan. Nah, apa maksudnya ikhwas kalian? Jadi terkadang orang itu memberikan kebaikan lalu dia ungkit-ungkit. Ya, ini namanya al-mannu, Pak. Ya. Orang misalnya, ya, sering berbuat baik kepada seseorang, lalu orang tersebut tolong minta tolong saya kepada kamu. Dia nggak mau.
Lalu dia mengatakan, saya terbiasa nolong kamu, saya minta tolong aja kamu nggak mau. Nah, ini namanya al-mannu, Pak. Padahal Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerima. Ya, kita sering sedekah kepada seseorang. Ya, tiba-tiba orang tersebut kita mintai tolong nggak mau, lalu saya sering sedekah sama kamu loh ini. Nah, ini apa namanya? Menyebut-nyebut kebaikan dan menyakiti yang dikasih sedekah. Ya. Maka sekali lagi kembali lagi kepada bisa jadi riya dan lain sebagainya. Kita menjaga amalan, Pak Saudara. Ya, supaya apa misalnya ikhlas di hadapan Allah. Terkadang hilang karena kita menyebut-nyebutnya. Orang nyumbang keramik buat masjid. Ya, tanpa nama itu kan. Pokoknya nyumbang, jangan sebut dari saya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia bisa jaga itu semua. Ya, dia bisa jaga itu semua. Tapi bisa jadi dalam satu waktu, ya, kemudian dia lewat di masjid tersebut, dia mengatakan kalau saya nggak nyumbang keramik nggak jadi di masjid, kan gitu. Nah ini kan apa? Menggugurkan sedekah dia, ya, menggugurkan sedekah dia. Maka inilah, ya, al-mannu, ya, sering terjadi. Oleh karena itu kalau kita memberi bantuan kepada orang lain, lupakan, Pak. Jangan diingat-ingat terus, jangan diungkit-ungkit. Karena mengungkit-ungkitnya, terutama di depan orangnya tersebut, menggugurkan amalan kita. Bahkan lebih buruk lagi apa? Allah tidak akan, ya, mengajak bicara dan tidak akan melihat dia. Siapa orang yang suka, ya, menyebut-nyebut pemberian. Ya, kata Nabi SAW, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Salah satunya adalah wal mannan, orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Maka ini, ya, hal yang tentunya menggugurkan amalan. Kan sakit hatinya, Pak. Ya, kalau orang dikasihkan, saya pernah bantu kamu, saya pernah meringankan kamu, saya pernah melunasi hutang kamu. Ya, tetapi, ya, apa namanya? Ini menjadikan amalannya gugur. Dalam surat Al-Insan ayat 9 Allah mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura." Udah. Kami ini ngasih makan kepadamu hanyalah mengharap keridhaan Allah dan kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan ucapan terima kasih aja nggak mau. Udah selesai gitu kan. Makanya sekali lagi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, selesai, Pak. Ya, anggap aja itu angin lalu, jangan dipikir terus. Oh, saya sering ngasih dia loh kan gitu. Ini menjadikan amalan kita gugur. Itulah beberapa hal yang menjadikan gugurnya amalan kita, dan kita berharap semoga dengan kajian ini menjadikan kita mawas diri. Jangan sampai amalan yang sudah kita lakukan gugur, ya, hilang, sia-sia, rusak karena, ya, apa tadi, hal-hal yang menggugurkan amalan dan merusak amalan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.